dan kita terus meningkatkan kualitas daripada produk. Performa Timnas Indonesia buat media asing terkejut, jadi modal lawan Argentina. Skor imbang 0-0 menutup pertandingan Timnas Indonesia melawan Palestina pada Rabu malam. Menurut catatan lapang bola, Timnas Indonesia sebenarnya mampu unggul dalam penguasaan bola sebanyak 59% berbanding 47%. Selain itu, skuad asuhan Sintayong juga berhasil melesatkan 12 total tembakan dengan 6 diantaranya tepat sasaran meski memang tanpa membuahkan gol. Timnas Indonesia pun unggul akurasi passing hingga 80%. Hal itu sangat terlihat dari jumlah passing yang dilakukan skuad Garuda dengan total 470 operan dan 380 diantaranya tepat sasaran. Sementara para pemain Palestina hanya mampu melakukan 336 passing dengan 259 diantaranya berhasil tepat sasaran. Keunggulan itu pun membuat Timnas Indonesia mampu menciptakan 5 peluang, sementara lawannya hanya 4 meskipun semua gagal berbuah gol. Hasil imbang melawan Palestina pun membuat media Vietnam terkejut. TheTall247.vn bahkan mengaku tak menduga bahwa Timnas Indonesia mampu menghadapi lawan berperingkat 93 dunia, yang mana terpaut 56 tangga di atas Timnas Indonesia, namun skuad asuhan Sintayong berhasil menghindari kekalahan. Ada kasus Sintayong memainkan pertahanan solid dan menciptakan beberapa peluang lewat serangan balik berbahaya. Bakat-bakat potensial Timnas Indonesia semuanya hadir. Mereka membantu Indonesia secara tak terduga mampu menahan imbang Palestina dengan skor 0-0 dan dianggap sebagai hasil yang sangat terpuji untuk wakil ASEAN. Tulis TheTall247. Kendati hanya meraih hasil imbang, performa Indonesia pun memang patut untuk diacungi jempol. Skuad Garuda berani tampil mendominasi melawan tim yang memiliki ranking yang lebih tinggi. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai hasil imbang lawan Palestina jadi modal bagus bagi skuad Garuda jelang menghadapi Argentina pada Senin mendatang. Terobosan Erick Thohir diterapkan hasil kerjasama dengan Jepang. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia, BRI Liga 1 2023-2024 segera bergulir. Ketua PSSI Erick Thohir pun dalam sambutannya mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan kualitas kompetisi ke depannya. Sementara itu, jelang Liga 1 2023-2024, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB sejak pekan lalu mulai melakukan proses standarisasi stadion yang akan dipakai para kontesan di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Terdapat beberapa aspek rangkaian pengecekan yang melibatkan personel dari tim PSSI dan LIB itu, yakni aspek infrastruktur, keamanan, dan keselamatan, kemudian aspek bidang pertandingan match operation, serta aspek host broadcaster atau HB. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ferry Paulus, mengatakan pihaknya melakukan standarisasi stadion-stadion yang memang telah diajukan oleh para kontesan BRI Liga 1, yakni sebagai kandang untuk menjamu lawan-lawannya. Hal ini juga menyusul adanya penerapan VAR di Liga 1 musim 2023-2024 mendatang, di mana menurut pemaparan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, untuk bisa menggunakan VAR maka harus ada peningkatan infrastruktur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalnya saja kekuatan pencahayaan stadion menjadi minimal 1.200 lux. Selain itu, klub perlu memperbarui teknologi pencahayaan dengan lampu jenis LED. Terakhir, klub perlu menggunakan LED board dalam implementasi komersil di perimeter stadion. Setelah itu masih ada juga kendala sumber daya manusia atau SDM, serta para teknisi yang harus dipersiapkan, di mana wasit-wasit yang memimpin pertandingan Liga Indonesia masih harus menjalani pelatihan dan mencapai standar tertentu. Terbaru, Komite Wasit PSSI disebut bakal menyiapkan 30 wasit VAR untuk mendukung penggunaan teknologi terbaru ini, di mana instruktur wasit VAR dari Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA akan membantu proses pelatihan dan lisensi VAR bagi wasit Indonesia. Dengan berbagai tantangan yang ada, Arya mengatakan aplikasi VAR mungkin baru akan dapat diterapkan pada pertengahan musim depan.
Saran legenda buat timnas Indonesia yang buntu hadapi Palestina. Sepanjang 2 kali 45 menit menghadapi Palestina, Mark Locke dan kawan-kawan cukup banyak memiliki peluang. Sayangnya, memang serangan yang dibangun oleh tim Garuda ini tidak satupun bisa menjebol gawang Palestina hingga laga berakhir. Meski berakhir tanpa gol, legenda Persib Bandung Asep Sumantri menilai penampilan timnas Indonesia ini sudah cukup memuaskan karena menampilkan permainan terbuka di semua lini. Namun menurut Asep Sumantri, masih ada yang harus dibenahi sedikit oleh tim pelatih tim Garuda untuk persiapan laga FIFA Matchday kedua lawan Argentina. Yang perlu dibenahi tim pelatih, saya pikir masalah penyelesaian akhir saja. Itu dilihat dari banyaknya peluang yang tidak jadi gol. Kalau pemain lebih sabar dan bisa melihat situasi pemain lawan, mungkin saja akan terjadi gol buat Indonesia. Itu salah satu yang harus dibenahi oleh Coach Sintayong dan pasti tim pelatih tahu mana yang harus dibenahi untuk lawan Argentina nanti. Yang jelas secara keseluruhan tim sudah bagus, apalagi dari sisi kerjasama. Lanjut pemain Persib era 90-an ini. Di sisi lain, taktik defense counter yang coba diterapkan ini pun belum bisa dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Dalam beberapa momen serangan balik cepatnya justru bisa dipatahkan oleh tim lawan. Selain itu, salah satu faktor yang juga menjadi penyebab kegagalan timnas Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan ini ditengarai karena sejumlah pemain yang terlalu individual. Salah satu momen yang menggambarkan situasi ini ialah ketika Yaakob Sayuri mendapatkan bola di area kotak penalti lawan pada menit ke-56. Bukannya memberikan umpan silang, pemain PSM Makassar ini justru melesakkan tembakan. Lepas dari itu semua, Asep Sumantri juga meminta bahwa Sintayong akan tetap memperlihatkan strategi terbuka, menyerang dari sayap dan true pass ke depan gawang.